Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita Kepeloporan Muhammadiyah Tanggulangi Pandemi COVID-19. Bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ayahanda tadi di akhir segmen sebelumnya disinggung juga tentang fikih kebencanaan persyarikatan Muhammadiyah, dan ini juga menjadi hal yang menarik ya Anda, jika kita melihat munculnya bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah pada 2018 lalu telah merumuskan bagaimana fikih kebencanaan sebagai sebuah ikhtiar Persyarikatan Muhammadiyah dan penanggulangan bencana di tanah air, termasuk kadarullah kita dipertemukan dengan pandemi COVID-19 yang hadir di tanah air dan di seluruh bagian dunia, menjadi sebuah hal yang seolah Persyarikatan Muhammadiyah telah hadir dan siap untuk menghadapi bencana seperti ini, dan Muhammadiyah dengan berbagai sumber daya dan aktif hingga saat ini dalam penanggulangan bencana ini. Bagaimana poin-poin dalam fikih kebencanaan ini Anda? Ya, saya kira begini Ananda ya. Itu fikih bencana itu adalah sebuah rujukan teologis orang Muhammadiyah tentang harus merespon setiap bencana. Dan kita sebetulnya sudah sebelum fikih itu ada, sudah mempraktekkan, kita sudah membuat MDMC ya. MDMC itu satu lembaga semacam penanggulangan bencana secara cepat ya. Nah, itu sudah dibuktikan dengan banyaknya gempa, banjir, ataupun gunung meletus, ya kita hadir di sana di bawah 24 jam sudah harus hadir di tempat itu dan membawa semua peralatan dan perbekalan untuk recovery maupun untuk mitigasi di masyarakat itu. Apalagi ini dengan adanya musibah ini, musibah besar dan melanda dunia, pandemi, yang semua orang juga kewalahan, maka Muhammadiyah mau tidak mau hak harus, karena ini merupakan satu fitrahnya Muhammadiyah ya, sebagai sebuah organisasi yang sangat perhatian pada kesengsaraan umum, kesengsaraan umat ini, dia terjun langsung. Sehebatnya itu PP Muhammadiyah begitu tanggal 2, sebenarnya sebelum tanggal 2 Maret 2020 Presiden mengumumkan, sebenarnya Muhammadiyah sudah mendengar di luar negeri, ada di Wuhan, di tempat-tempat lain ada wabah ini, dan ketika pihak WHO mengumumkan sebagai pandemi, langsung kita mengadakan kesepakatan memanggil semua ahli dan membicarakan langkah-langkah. Maka akhirnya MCCC itu. Jadi Muhammadiyah membuat satu lembaga khusus, bukan MDMC lagi, tapi MCCC, yang isinya adalah khusus untuk penanggulangan itu. Terdiri dari para ahli, baik itu ahli kedokteran, ahli obat-obatan, ahli virusologi, ahli pandemiologi kumpul di sana, termasuk juga ahli agama ikut di Majelis Tarjih, sehingga menjadi sebuah lembaga yang sangat stabil dan sangat sangat terpadu, komprehensif menangani wabah ini. Sehingga Muhammadiyah kan melahirkan berbagai edaran-edaran, termasuk juga strategi-strategi dan materi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu. Baik, ini itu Masya Allah, Persyarikatan Muhammadiyah telah hadir dengan, apalagi ada MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center sebagai lokomotif dalam penanggulangan COVID-19, di mana tadi seperti yang Anda sampaikan, muncul hadir di tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya yang telah memutuskan dengan matang berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk persyarikatan khususnya dan untuk bangsa dan masyarakat secara umum berkaitan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas-aktivitas umum, sehingga muncul edaran-edaran seperti yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Apakah itu ibadah di tengah pandemi ataupun aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan di tengah pandemi. Baik Anda, seperti biasa di akhir segmen mungkin ada himbauan dan harapan bagi warga persyarikatan, pemirsa TVmu dan masyarakat warga bangsa secara umum
berkaitan dengan ikhtiar kita dalam penanggulangan COVID-19 dan juga terkait poin-poin munculnya narasi-narasi kontraproduktif tentang donasi-donasi di masyarakat dan bagaimana kita bisa bersatu padu dalam menyatukan kekuatan kita untuk menanggulangi pandemi COVID-19 agar segera berakhir di tanah air ini. Ya, saya kira Ananda ya, saya menghimbau semacam membuat rekomendasi lah kepada pemerintah untuk lebih serius menangani pandemi ini sehingga bisa tertanggulangi secara baik, sehingga kematian itu tidak terlalu banyak. Apalagi sekarang kan serangan Delta demikian luar biasa. Oleh karena itu keseriusan dan terutama untuk menyelamatkan rakyat banyak, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraannya perlu diperhatikan. Oleh karena itu, saya kira Presiden sebaiknya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada konglomerat-konglomerat yang uangnya ratusan triliun untuk menyumbangkan secara nyata, nggak apa-apa diekspos. Si A sekian triliun, si A sekian triliun, si A sekian triliun, sehingga nyata menjadi semacam semacam stimulan kepada masyarakat untuk banyak menyumbang. Yang kedua, kepada masyarakat tua, saya kira berhati-hati dan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, ikuti petunjuk pemerintah. Dan yang kedua, tolonglah tetangga-tetangga yang dekat. Ini waktunya kita untuk memperhatikan orang lain yang dianjurkan oleh agama. Saya kira semua agama apapun ya, kita diharuskan mewelas asih kepada sesama itu perlu ditegakkan. Yang ketiga, kepada warga Muhammadiyah, ya kita terus, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang baik pada kita, ya, kepada orang-orang Muhammadiyah yang telah menyumbangkan, yang telah memperhatikan, yang telah memberikan pengorbanan baik tenaga, harta maupun doa ya terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Dan yang terakhir kepada buzzer-buzzer itu, ya jangan memperkeruh suasana lah gitu ya. Anda ini lebih baik positif menyumbang kepada orang, dan kita tidak usah. Ini warga Muhammadiyah tidak akan responsif, biarkan aja lah, biarkan mereka nanti akan sakit sendiri dan suatu hari Allah juga akan memberikan balasan yang pada mereka ketika kita diam. Jadi kalau ketika kita merespon membalik, kata Rasulullah itu akan sulit, ya malaikat juga tidak hadir pada itu. Jadi kita harus bersabar dan membalas kezaliman itu dengan tidak usah merespon apapun juga. Bahkan mereka doakanlah, mereka sadar dan minta ampun, tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ananda ya. Baik ya Anda, terima kasih banyak ya Anda atas pemaparan, himbauan dan harapannya serta poin-poin berkaitan dengan bagaimana semestinya warga Persyaikatan menanggapi persoalan-persoalan yang tadi yang kontraproduktif di tengah masyarakat, dan tentunya bagaimana Persyaikatan Muhammadiyah juga hadir untuk menghimbau warga Persyaikatan dimanapun berada, masyarakat dan pemerintah tentunya untuk sama-sama bersatu padu untuk penanggulangan COVID-19, apakah itu melalui donasi ataupun memberikan bantuan dan keseriusan tentunya dari pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Sekali lagi terima kasih Ayanda atas waktu dan pemaparannya pada catatan akhir pekan kali ini dengan tema kita kepeloporan Muhammadiyah tanggulangi COVID-19. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam catatan akhir pekan TVmu. Terus saksikan catatan akhir pekan TVmu dengan tema-tema menarik berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan yang insya Allah hadir untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Syamarsyah bersama Anda Profesor Dr. Dadang Camat pamit undur diri. Terima kasih. Nasrullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.